Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Wacicin Sari dengan NPM 022722111091 dari program studi akuntansi. Nah, jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pendekatan mulai dari apa itu fenomenologi, terus tujuannya seperti apa, contohnya seperti apa, terus perbedaannya dengan studi kasus itu seperti apa, dan kemudian tahapan-tahapan ketika melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik analisis data deskriptif kualitatif punya banyak jenis yang bisa diaplikasikan oleh peneliti. Salah satu teknik analisis data yang bisa kita gunakan adalah fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan teknik analisis data kualitatif untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep, di mana fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Fenomenologi juga menjelaskan tentang fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Studi fenomenologi mengasumsikan bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam pada mengenai pengalaman dalam suatu peristiwa. Nah, kemudian fenomenologi juga banyak digunakan oleh beberapa disiplin ilmu, mulai dari kesehatan, perawatan, atau ilmu-ilmu lainnya. Penggunaan pendekatan fenomenologi adalah masalah penelitian yang sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi yang dirasakan sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialaminya. Pemahaman terhadap pengalaman tersebut diperkirakan akan dapat membantu proses pengembangan kebijakan atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Nah, kira-kira gimana ya implementasi dari pendekatan fenomenologis dalam penelitian kualitatif. Nah, terlebih dahulu kita bagi kalian yang familiar dengan pendekatan kuantitatif, pastinya terbilang asing jika mendengar istilah fenomenologi. Jadi, fenomenologi merupakan studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Terkadang kita bisa logikakan bahwa seringkali apa yang kita rasakan secara indera justru berbeda apabila dengan yang kita maknai. Nah, jadi penggunaan pendekatan fenomenologi juga mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita terima secara indera, tetapi pendekatan ini mencoba untuk mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang kita lihat. Fenomenologi erat dihubungkan dengan studi kesadaran, yaitu dengan mendeskripsikan atau menginterpretasikan, kemudian dihubungkan kepada konteks yang lebih relevan. Kapan sih kita menggunakan pendekatan fenomenologi? Menurut Suryanto pada tahun 2019, pendekatan fenomenologi
pribadi termasuk bagian dari individu-individu yang ada saling memberikan pengalaman satu sama lainnya. Nah, pada dasarnya fenomenologi adalah suatu tradisi pengkajian yang digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman seseorang. Dalam konteks ini, ada asumsi bahwa manusia aktif memahami dunia di sekelilingnya yang melibatkan sebuah pengalaman hidupnya dan aktif menginterpretasikan pengalaman tersebut. Apabila dalam penggunaan metode selain kualitatif, maka asumsinya menggunakan angka, logika, dan dasar ataupun dasar matematika. Contoh pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif. Disado dari penelitian Irianto dan Subandi pada tahun 2015 dari Universitas Gadjah Mada, mereka meneliti studi fenomenologis kebahagiaan gurih di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kebahagiaan serta mengeksplorasi karakter positif yang diwujudkan dalam proses belajar mengajar di pedalaman Papua. Kebahagiaan sendiri merupakan suatu konsep yang menggambarkan kondisi individu ketika mengarahkan perasaannya pada hal yang positif dan menemukan dan memanfaatkan karakter positif yang dimiliki untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang dijalaninya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Partisipan sebanyak 3 orang dan proses pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa guru mengarahkan perasaannya ke hal-hal yang positif berdasarkan pengalaman selama mengabdi, yaitu ketika siswa-siswa di pedalaman dapat mengikuti pelajaran yang diberikan dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dapat menunjukkan identitas guru secara langsung di pedalaman, adanya kesatuan kerja di antara para guru, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat maupun keluarga mereka. Kemudian, apa sih perbedaan? Apa perbedaan studi kasus dengan fenomenologi? Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode yang seringkali digunakan. Tidak hanya fenomenologi saja, justru ada pula penelitian yang menggunakan studi kasus. Lalu, kira-kira apa yang membedakan antara studi kasus dengan fenomenologi? Fenomenologi lebih fokus pada berbagai individu dan pengalaman mereka, sedangkan studi kasus lebih menaruh perhatian pada satu insiden yang terjadi baik pada satu individu. Perbedaan studi kasus dengan fenomenologi juga dilihat dari metode pengumpulan datanya. Studi kasus dilakukan dengan berbagai metode pengumpulan data, mulai dari wawancara, kuesioner, dan berbagai macam teknik lainnya. Sedangkan fenomenologi hanya bisa dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Nah, langkah-langkah dari studi fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk mengekspresikan diri secara murni tanpa adanya gangguan dari peneliti. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika melakukan penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu mulai dari tahapan breathing, intuising, analyzing, dan describing. Tahapan breathing adalah proses mengidentifikasi dan menahan setiap keyakinan serta pendapat yang sebelumnya telah terbentuk yang mungkin saja ada dan mengenai fenomena atau gejala yang sedang diteliti. Tahapan yang kedua, tahapan intuising, adalah proses yang terjadi ketika peneliti bersikap terbuka terhadap makna yang terkait dengan fenomena oleh mereka yang pernah mengalaminya, sehingga
menghasilkan pemahaman umum mengenai fenomena yang sedang diteliti. Tahapan analyzing adalah proses yang melibatkan proses lainnya yang meliputi coding, kategorisasi, dan memahami arti dari fenomena tersebut. Tahapan terakhir adalah describing. Pada tahapan ini, peneliti menjadi mengerti, memahami, dan mendefinisikan fenomena yang ingin diteliti atau dikaji. Tujuannya adalah mengkomunikasikan dan menawarkan perbedaan atau deskripsi kritis dalam bentuk tertulis atau verbal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.